وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد أنبيائه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد القائل اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد فيا معشر المسلمين فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله والطاعة لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معشر المسلمين وجل الحاضرين رحمكم. Alhamdulillah, segala bentuk puja, puji, sanjung, ta'zim kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, waktu yang mulia, tempat yang mulia. Insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya. Di hari yang merupakan Sayyidul Ayyam, Yaumul Fuqara wal Masakin, hari Jumat yang mulia ini, kita datang ke rumahnya Allah ini dengan hati yang tunduk, hati yang patuh, membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin yang berakal, sehat afiat, laksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang senantiasa patuh, senantiasa tunduk, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga kita dapat mendapatkan ridha dari Rabbul Alamin. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mencontohkan bagaimana khutbah Jumat yang baik, bagaimana mengamalkan ilmu yang baik, bagaimana mendakwahkan ilmu yang baik. Mudah-mudahan kita digolongkan bagian daripada umat beliau yang senantiasa ingin kepadanya, bahwasanya tidak ada yang kita lakukan daripada hukum syariat, melainkan semua berdasarkan dari beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Masyaallah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai khotib dalam kesempatan kali ini mewasiatkan buat diri saya pribadi dan kepada hadirin semuanya kaum muslimin, mari senantiasa kita tingkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berniat dan mengamalkan semua yang Allah perintahkan, dan berniat dan meninggalkan semua yang Allah Subhanahu wa taala larang. Hiasi amal ibadah kita, hiasi kesenangan dan rohani kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah seorang sahabat yang bernama Abu Darda, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya suatu hari pernah mendengarkan sabda daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, awwalu ma yuja'u fil mizan husnul khuluq was safa. Sesungguhnya sesuatu amalan yang pertama kali akan dibentangkan di dalam mizan, ditimbang pada mizannya Allah Subhanahu wa taala, timbangan amal manusia, yaitu akhlak yang baik dan juga kedermawanan seseorang. Menunjukkan bahwasanya begitu mulianya, begitu utamanya seorang muslim yang mengaku seorang mukmin untuk memperhatikan sifat dan budi pekerti yang mulia. Karena katakan orang yang melakukan atau memiliki serta mengamalkan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Akhlak yang baik, budi pekerti yang baik adalah seseorang tidak pernah tersentuh, tersakiti oleh lisannya. Seorang tidak pernah tersakiti, terzalimi oleh kebijakannya, perbuatannya. Ini baru dikatakan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Oleh karena itu senantiasa kita memperbaiki akhlak dan budi pekerti yang baik, biar timbangan amal kita besar nanti di akhirat.
tidak mengandalkan, tidak dapat mengandalkan amal salat kita, tidak dapat mengandalkan daripada sedekah kita yang sedikit, ibadah kita yang sedikit. Dengan akhlak dan budi pekerti yang baik inilah, dengan tutur kata yang baik, dengan budi pekerti yang baik, yaitu dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, itulah amal dan budi pekerti yang baik yang telah diajarkan, yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang Muslim tatkala dia berkata atau berucap, tidak berucap kecuali dapat menggembirakan Muslim yang lain. Tatkala dia berjumpa kepada Muslim lain yang mengucapkan salam, tatkala dia berjumpa kepada Muslim yang lain dengan basyasyatul wajh, dengan tersenyum, muka yang berseri, dengan menundukkan kepalanya, takjil, memuliakan orang tersebut, baik orang berkenal ataupun yang tidak kenal. Apabila dia mengenal orang tersebut, dia lakukan tindakan yang baik yang menyenangkan orang tersebut, dan banyak lain daripada contoh sunnah Nabi Muhammad merupakan akhlak yang mulia, budi pekerti yang mulia yang dapat menyebabkan amal ibadah kita berat bagi timbangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan apabila seseorang memiliki budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, maka akan meninggikan derajatnya, mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kali seseorang mengamalkan sunnah, berarti dia berakhlak yang baik, dia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Semakin dia mengamalkan sunnah, berakhlak yang baik, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah as-sakha, sifat kedermawanan seseorang. Tidak diperlukan bagi kita kaya baru kita dermawan, tidak. Tidak diperlukan kita berpangkat tinggi, kita baik kepada orang yang bawah kita, tidak. Tetapi dermawan adalah kita mengungkapkan, mengekspresikan apa yang kita miliki, baik itu harta, kita berikan sebagian ataupun sedikit. Setiap kali kita berperilaku dan berbuat. Karena banyak, andaikan seorang Muslim yang kaya yang menginfakkan hartanya, maka niscaya tidak ada orang yang miskin di jalan-jalan. Andaikan seorang Muslim mukmin yang mengeluarkan zakat pada waktunya, pada posisinya, maka tidak ada orang Muslim yang lainnya dalam keadaan kemiskinan. Akhlak yang mulia, kedermawanan yang mulia, inilah salah satu akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW membagikan harta rampasan perang, ghanimah, tidak diberikan hanya diberikan kepada orang Muslim, tidak. Beliau berikan juga kepada orang kafir. Tatkala beliau menang di suatu peperangan dan beliau banyak memiliki harta rampasan yang belum dibagi kepada Muslim yang lain. Muslim yang lain yang mengharapkan andai Nabi Muhammad SAW membagikan ghanimahnya, mungkin akan kami senang dan bahagia. Namun belum dibagikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tatkala melintas di depan beliau orang kafir, maka dipanggil orang kafir tersebut, maka diberikan sebagian daripada harta ghanimah tersebut, tidak tanggung-tanggung. Tatkala dihampiri oleh orang tersebut, Rasulullah SAW memberikan kepadanya 40 kambing. Orang tersebut kembali kepada kaumnya dan mengatakan, kalian datanglah kepada Muhammad. Dia adalah orang yang tidak takut dengan fakir. Datang lagi, yang melintas lagi orang yang diberikan dengan harta, dengan ghanimah yang banyak. Mereka menyerukan kepada kaum yang kaya, datang kepada Muhammad, orang yang betul-betul dakwahnya tidak takut miskin. Sehingga mereka datang berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh dengan keyakinannya kepada Nabi Muhammad, dengan keyakinannya kepada Islam. Mereka banyak memuji Islam dengan akhlak dan kedermawanan Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Andai kita memiliki sifat kedermawanan seperti yang dicontohkan yang ditawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka saya jasmani dan rohani kita akan menjadi jasmani yang penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang diberikan oleh Nabi Muhammad, mereka yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, mereka betul-betul bahagia, merasa terayomi tatkala dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan teman kita? Dekat dengan kita, apakah mereka merasa terayomi oleh kedermawanan kita? Karena itu harapan kita sebagai seorang mukmin memiliki sifat akhlak yang mulia dan sifat kedermawanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Lamma khalaqal iman." Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan iman, maka iman itu berkata kepada Allah, "Ya Allah, Allahumma qawwini, ya Allah kuatkanlah aku terhadap orang-orang yang ingin dekat kepadamu dan mencari ridhamu." Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Faqawwahu." Allah kuatkan iman tersebut bi husnil khuluq was safa, dengan sifat akhlak yang baik dan kedermawanan. Jadi apabila seseorang memiliki budi pekerti yang baik, seperti pekerti yang baik memiliki sifat kedermawanan, sehingga lama-kelamaan kita akan dapat merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik dengan akhlak yang baik dan kedermawanan. Dan juga dikatakan walamma khalaqal kufra, tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kekufuran, maka kufur tersebut berkata kepada Allah, "Ya Allah, ya Allahumma qawwini, ya Allah kuatkan aku kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang tidak pernah sujud kepadamu, tidak pernah bersyukur kepadamu." Maka qawwahu, Allah kuatkan kekufuran tersebut bil bukhli wa su'il khuluq, dengan sifat kebahilan kikir dan akhlak yang baik. Jadi tidak heran kalau seseorang Muslim dia memiliki sifat perangai yang buruk dan memiliki sifat kikir, maka imannya tipis, imannya kecil. Ini yang kita jauhkan terhadap diri kita. Jangan sampai kita memiliki sifat yang buruk dan sifat kikir terhadap apa yang kita miliki. Ketika datang seseorang kepada orang yang ada di pedalaman dengan kesugihannya, dan orang tersebut menyambut kedatangan temannya tersebut dengan diberikan apa yang dia miliki, diberikan makannya, diberikan minumnya, bahkan diberikan harta yang lebih yang dia miliki. Akhirnya dia berterima kasih kepada orang tersebut, dan kalau dia pulang pada temannya, dia ucapkan terima kasih, engkau luar biasa, engkau sudah memberikan sambutan, engkau berikan makan minum, bahkan engkau berikan rezeki yang engkau miliki. Dia mengatakan, saya tidak ada apa-apanya dibandingkan saudara saya yang ada di kampung sebelah. Orang tersebut, teman tersebut tambah heran dan tambah kagum. Jika dia saja yang begitu luar biasa, diberikan rezeki, diberikan makan minumnya, namun ada yang lebih hebat daripadanya, lebih dermawan daripadanya. Jadi akhirnya dia datang, dia cari alamat adiknya, dia kunjungi dan bersilaturahmi kepada adiknya. Dia datang pada tempat yang sederhana, dia diterima, disambut dengan baik, dan diberikan makan yang sederhana pun, dan diberikan harta rezeki yang sederhana, tidak begitu banyak. Akhirnya dia begitu herannya, dia berkata kepada orang tersebut, "Wahai saudaraku, sesungguhnya saya datang ke saudara abang." Dia katakan, "Ya, bahwasanya engkau lebih dermawan daripadanya, namun saya dapatkan engkau tidak begitu lebih baik daripada abang." Akhirnya dia mengatakan, "Iya, betul bahwasanya abang saya memiliki harta yang banyak dan kelebihan daripada makan minumnya, dia berikan dengan sebaik-baiknya. Namun saya memiliki lebih banyak yang saya berikan kepadamu daripada buat keluarga saya." Dia mengatakan bahwasanya
dia lebih dermawan daripada abangnya, dapat memberikan lebih banyak daripada yang dia miliki dan dia makan buat keluarganya. Dia menunjukkan orang yang dermawan tidak harus dengan kelebihan harta yang dia miliki, dia dermawan dengan apa yang dia miliki daripada secukupnya. Oleh karena itu dengan sifat dermawan tersebut, akhlak yang baik tersebut menyebabkan seseorang tinggi di sisi Allah, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sabda yang lain Rasulullah SAW menyatakan sulhul khuluq yusidul amal kama yusidul khamr asal, bahwasanya akhlak yang buruk, budi pekerti yang buruk yang dimiliki seseorang dapat merusak amal seseorang tersebut, sebagaimana cuka dapat merusak daripada madu. Jadi kalau andai kita alhamdulillah ada seseorang yang memiliki kuasanya yang banyak, yang memiliki ibadahnya yang banyak, dermawannya yang banyak, namun dia memiliki sifat yang tidak baik. Dia suka mencaci maki orang, suka memiliki sifat sombong, dia memiliki pendendam, dia memiliki tukang adu domba dan lain sebagainya, maka ketahuilah amalnya bisa habis disebabkan akhlak dan budi pekerti yang tidak baik tersebut. Kita seorang Muslim, jadilah kita sebagai orang yang tercontoh, peniru dan berkicap daripada akhlak Nabi Muhammad SAW, yang tidak hanya sebagai seorang Muslim yang kagum, sahabat yang kagum, namun orang kafir itu kagum dengan akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Makanya juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jurair Abdullah, beliau mengatakan kalau Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah sabdanya, innaka mru'un qad hasanallahu khalqaka fa hassin khuluqaka. Sesungguhnya engkau, wahai sahabatku, dan juga diberikan kepada kita semua nasihat, Allah telah membaguskan daripada bentuk tubuhmu. Allah telah baguskan keluarga kita, Allah telah luaskan rezeki kita, Allah telah sempurnakan daripada apa yang kita miliki di dunia ini. Allah yang membaguskan. Maka kata Rasul, fahasil khuluqaka, maka perbaguskanlah akhlak dan budi pekertimu. Jangan sampai zahir kita bagus, zahir kita harum, dan akhlak kita memiliki akhlak yang tidak baik, bahkan tidak sama, jauh daripada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam doanya, beliau mengatakan, di dalam doanya beliau mengatakan kepada Allah, mahdini di ahsani akhlak. Ya Allah, berikanlah aku hidayah dengan akhlak yang baik. La yahdi bi ahsaniha illa anta, yang mana tidak ada yang dapat memberikan hidayah kepadaku kecuali Engkau. Wasfid anni sayyi'aha, dan jauhkan aku daripada akhlak yang tidak baik. Fa innahu la yusrifu an sayyi'aha illa anta, sesungguhnya tidak ada yang dapat menjauhkan daripada akhlak yang tidak baik melainkan Engkau. Mulailah akhlak yang baik kita terapkan di rumah kita terapkan di keluarga kita terapkan di orang yang terdekat kita, maka saya akan lama